Kali ini kita akan masuk materi statistika 2 dengan pokok bahasa hipotesis. Adapun subpokok yang akan kita bahas di sini yang berkaitan dengan materi hipotesis yaitu yang pertama definisi hipotesis, yang kedua fungsi hipotesis, yang ketiga perumusan hipotesis, yang keempat jenis-jenis hipotesis penelitian, dan yang kelima adalah uji hipotesis. Definisi hipotesis. Hipotesis yaitu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang diajukan dan jawaban itu masih akan diuji secara empirik kebenarannya. Jawaban yang diungkapkan dalam hipotesis masih didasarkan atas teori-teori yang relevan yang belum dilakukan sesuai pengujian terhadap data-data yang dikumpulkan. Dugaan sementara tentang suatu keadaan itu dapat berupa gambaran, perbedaan, hubungan, atau pengaruh. Manfaat hipotesis yang pertama, menjelaskan masalah penelitian. Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Yang ketiga, menentukan data-data yang diperlukan. Dalam hal ini termasuk teknik pengumpulan data dan analisis data. Yang keempat, menuntun dalam penyusunan kesimpulan ataupun rumusan masalah. Contoh hipotesis. Ada pengaruh yang signifikan, pemberian insentif, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan pada PT Hijau. Ciri-ciri hipotesis yang baik. Pertama, dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Sebagai contoh, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Ini sudah jelas. Contoh yang kedua, upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas karyawan. Ini merupakan bagian contoh yang tidak jelas. Yang kedua, dapat diuji secara alamiah. Maksudnya seperti upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Ini dapat diuji. Sedangkan batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang biak. Pada hipotesis ini tidak dapat dibuktikan karena kita tidak dapat mengumpulkan data tentang batu yang belum terlihat manusia. Yang ketiga, dasar dalam merumuskan hipotesis yang kuat seperti harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Ini memiliki dasar kuat yaitu teori permintaan dan penawaran. Sedangkan uang saku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jam belajar mahasiswa. Ini tidak memiliki dasar yang kuat. Konsep dasar perumusan hipotesis diawali pertama sumber masalah. Sumber masalah dapat berasal dari kehidupan sehari-hari dan teoritis. Yang kedua, teori, yaitu berasal dari penelitian terdahulu akal sehat. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, instrumen penelitian, variabel dan data. Yang kelima, pengujian hipotesis. Yang keenam, kesimpulan dan implikasi. Jadi jenis hipotesis yang pertama, hipotesis deskriptif. Yang kedua, hipotesis asosiatif. Yang ketiga, hipotesis pendukung. Hipotesis deskriptif sebagai contoh, pelayanan rumah sakit ABCD tidak memuaskan, atau kinerja keuangan bank ABCD baik. Hipotesis komparatif, contohnya rumah sakit ABCD lebih memuaskan dibandingkan pelayanan rumah sakit EFGH, atau kinerja keuangan bank ABCD lebih baik dibandingkan dengan kinerja bank EFG. Sedangkan hipotesis asosiatif, contohnya kepuasan pasien berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pasien, atau jumlah nasabah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank ABCD. Dalam sebuah penelitian,
hipotesis dapat dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol, biasa disebut H0, merupakan hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol, atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel. Yang kedua, hipotesis alternatif atau biasa disebut sebagai HA, merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol, atau dengan kata lain terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel, merupakan kebalikan dari hipotesis nol. Hipotesis statistik yaitu hipotesis yang dapat dinyatakan dengan besaran-besaran statistik. Bentuk rumusan hipotesis statistik yaitu H0, di mana hipotesis keadaan tak berbeda ataupun tak berhubungan, sedangkan HA, di mana hipotesis keadaan berbeda atau berhubungan. Hipotesis harus diuji untuk verifikasi tentang keadaan itu. Pengujian dapat dilakukan secara non statistik atau dengan statistik. Secara statistik menguji apakah dugaan tentang populasi itu benar atau begitu nyata. Uji hipotesis. Hal yang harus diperhatikan dalam uji hipotesis yang pertama, identifikasi hipotesis nol dan alternatif dan bagaimana mempresentasikannya dalam bentuk simbol. Yang kedua, tentukan taraf signifikan alfa, misal 1%, 5%, 10%, dan sebagainya. Yang ketiga, pilih uji statistik yang sesuai parametrik, uji T, uji F, uji Z atau non-parametrik, dan ditentukan wilayah kritis. Yang keempat, identifikasi nilai kritis berdasarkan level signifikansi. Yang kelima, menarik kesimpulan mengenai klaim hipotesis.